bulan haji tahun ini, saudara sepupuku yang bernama Ratri akan melangsungkan pernikahan. Setelah penantiannya menjalani LDR selama 5 tahun dengan kekasihnya Dimas, akhirnya lulus juga meski bermacam rintangan datang menghadang. Dan acara pernikahan mereka akan dilangsungkan di rumah paman ayah Ratri, di kampung mereka yang berada di daerah Jawa Timur pada hari Minggu pertengahan bulan ini. Ayahku, ibu, dan Dio adik laki-lakiku sudah mudik 2 hari yang lalu menggunakan pesawat. Sedangkan aku baru mendapatkan izin dari kantor hari ini. Dan malam ini juga aku ingin berangkat menggunakan kereta api. Kumasukkan beberapa potong pakaian ke dalam tas dan beberapa perlengkapan lainnya. Dan jam sudah menunjukkan pukul 8:30 malam ketika kereta berangkat dari stasiun Gambir. Namun aneh, tumben sekali penumpang malam ini begitu banyak dan hampir penuh padahal bukan musim liburan ataupun weekend. Ini baru hari Kamis malam Jumat, tapi entah kenapa penumpang bisa sebanyak itu. Hingga akhirnya aku pun kebagian tempat duduk di gerbong nomor 2 dari belakang. Oh iya, di dalam gerbong ini penumpangnya rata-rata ibu-ibu yang membawa anak kecil. Bahkan pakaian mereka pun serupa, berwarna coklat muda. Tapi bukan, lebih tepatnya warna putih yang sudah kusam. Apakah mungkin mereka ini satu rombongan dan berpakaian seragam? Atau mungkin mereka ini rombongan pariwisata? Tapi kenapa pakaian mereka kotor bekas tanah seperti itu? Tanya aku dalam hati. Perlahan aku letakkan bokongku di kursi yang masih kosong. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Namun, hal aneh kembali terjadi. Aku mencium wangi bunga kenanga yang aromanya sangat menyengat di hidungku. Aku lantas menoleh ke penumpang yang berada di belakang. Nampak wajah-wajah lesu dan pucat seperti orang kelelahan. Sementara selendang yang berwarna senada dengan pakaian terlihat menutupi kepala mereka. Hingga entah mengapa perasaanku tiba-tiba menjadi gelisah. Pikiranku mendadak parno. Lantas, bayangan kengerian bermain di otakku. Aku kemudian berusaha duduk dengan tenang. Kualihkan perhatian dengan membaca sebuah novel yang kubawa dari rumah. Namun baru saja membaca beberapa lembar, mata ini kemudian diserang rasa kantuk yang luar biasa dan aku pun akhirnya menguap berkali-kali. Dan tidak berapa lama kemudian, akhirnya aku pun terlelap. Antara sadar dan tidak, telingaku kemudian menangkap sebuah suara orang sedang bersenandung. Tapi bukan, lebih tepatnya melantunkan sebuah tembang. Lagu itu bahkan sepertinya aku pernah mendengar tapi lupa di mana. Lantas aku pun menajamkan lagi pendengaran, dan itu adalah suara perempuan. Lingsir Wengi. Iya, itu adalah lagu Lingsir Wengi. Astaga, itu kan tembang yang sering aku dengar di YouTube. Tembang pemanggil arwah. Ujarku. Lantas bulu kuduku tiba-tiba meremang. Dan entah mengapa ada dorongan rasa ingin mencari sumber suara tersebut. Lantas, aku bangkit dari duduk dan berjalan mendekat ke arah suara di gerbong terakhir. Nampak di sekitar para penumpang sedang tertidur pulas.
Hingga tiba-tiba bau wangi kenanga berubah menjadi bau anjir yang menyeruak menyengat di hidungku. Suara itu kini tidak terdengar lagi. Lantas aku pun menghentikan langkah. Aku lalu berbalik dan kembali ke tempat duduk. Dan kemudian kulihat tanda waktu di pergelangan tangan. Ah, sial, jam tanganku mati lagi. Masa dari tadi baru jam 9:30. Gumamku. Aku kemudian kembali duduk di tempat semula. Entah sudah sampai di mana ini aku pun tidak tahu. Segera kulihat ponsel untuk mengecek lokasiku sekarang. Namun tidak ada sinyal sama sekali. Bahkan di luar terlihat sangat gelap, dan sepertinya di kanan kiri adalah hutan belantara. Hingga tiba-tiba kereta berhenti. Sontak aku pun semakin heran mengapa kereta berhenti di tempat seperti ini. Dan yang lebih aneh lagi, orang-orang yang duduk di gerbong sama denganku tadi semuanya turun dari kereta. Ingin sekali rasanya bertanya kepada mereka, tapi aku tidak berani. Wajah mereka yang begitu kaku dan tidak bersahabat membuatku mengurungkan niat. Lagi-lagi terjadi keanehan. Kepergian orang-orang itu meninggalkan bau busuk yang sangat menyengat. Tiba-tiba tengkuk ini merasa dingin seperti ada yang meniup. Dan setelah itu angin kencang datang tidak seperti biasanya. Aku kemudian menoleh ke belakang. Tidak ada seorang pun yang masih terlihat. Secepat itukah mereka perginya? Tanya aku dalam hati. Belum lagi terjawab tanyaku, tiba-tiba muncul banyak sekali makhluk-makhluk menyeramkan dari gerbong belakang dan mendekat ke arahku. Nampak tubuh mereka tidak utuh lagi. Ada yang hilang sebelah tangan atau kakinya. Ada pula yang letak kepalanya terbalik. Serta wajah-wajah mereka penuh dengan darah yang sudah mengental. Sontak perut ini rasanya sudah tidak kuat lagi menahan isinya agar tidak keluar. Bau busuk dan pemandangan yang membuat lambung seperti diaduk-aduk akhirnya memaksaku untuk memuntahkan semuanya. Kemudian aku mencoba berlari menjauh dari makhluk-makhluk yang mengerikan itu. Namun sepertinya mereka sudah mengepungku dari segala arah. Aku panik luar biasa. Bagaimana cara untuk bisa lolos dari kepungan mereka? Allahu Akbar! Teriakku berkali-kali sembari terduduk memeluk lutut. Aku membaca doa apa saja yang ku bisa berulang-ulang sampai aku merasa lelah dan tubuhku lemas. Sementara keringat membasahi seluruh tubuhku. Mbak, bangun mbak. Terdengar suara seseorang memanggilku. Aku kemudian terkejut saat menyadari aku telah berada di sebuah ruangan. Aroma minyak kayu putih sangat pekat menyengat di hidungku. Saya di mana? Tanyaku sembari melihat sekeliling. Masih terlihat samar-samar. Ada beberapa sosok orang mengelilingiku. Mbak sudah sadar? Tanya seorang laki-laki tua. Kenapa saya bisa ada di sini? Bukannya tadi saya berada di dalam kereta api? Tanyaku bingung. Mbak, yang tadi kamu tumpangi itu kereta setan. Setiap malam Jumat Kliwon,
kereta itu akan melintas dan mencari korban. Untung Mbak masih selamat dari incaran mereka, ujar laki-laki tua itu yang sontak membuatku merinding. Aku seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ku alami malam ini. Sekarang ini saya berada di mana, Pak? Tanyaku. Mbaknya berada di pos lintasan kereta api di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, jawabnya. Mendengar itu aku lebih terkejut lagi. Bagaimana mungkin secepat itu aku sampai di sini? Rasanya seperti mimpi, tapi ini nyata. Aku bahkan menepuk pipi ini dan masih terasa sakit, yang berarti aku tidak sedang bermimpi. Dan masih menurut penuturan bapak tua itu, dulu pernah terjadi kecelakaan kereta api yang menyebabkan semua penumpang di gerbong terakhir meninggal semuanya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Yuk, Cung, perintah Wendy sembari menutup pintu mobil. Kuperhatikan dari kaca spion dashboard Wendy yang duduk di kursi kabin belakang pada malam itu mengenakan t-shirt putih. Ia mengikat rambut hitamnya yang panjang. Dan sebagai seorang pesulap wanita profesional, Wendy memiliki jam terbang yang cukup tinggi. Tidak jarang, ia harus berpergian keluar kota seperti malam ini. Di kursi penumpang depan tepat di samping kiriku, Pipit sang manajer terlihat sibuk dengan ponselnya. Pipit, dialah yang bertanggung jawab penuh semua urusan manajerial Wendy. Baik itu kesiapan properti panggung, berkomunikasi dengan klien, promosi, sampai dengan jadwal-jadwal manggung Wendy. Wajar saja Pipit sering tampak sibuk dengan ponselnya. Apalagi, event yang akan kami hadapi besok pagi adalah event dari sebuah perusahaan korporasi besar. Dengan tinggi badan 180 cm dan berat hanya 62 kg. Wajarlah mereka berdua biasa memanggilku dengan panggilan cungkring. Dan sebagai kru dan satu-satunya laki-laki dari tim ini, aku harus selalu siap sedia menerima perintah dari mereka. Mulai dari menyetir, sampai angkat-angkat barang keperluan panggung Wendy kulakukan dengan senang hati. Duh, mendadak lapar nih, Pit, ujar Wendy. Loh, kamu belum makan malam? Gimana sih? Timpal Pipit sembari matanya tetap fokus pada layar ponsel di genggamannya. Iya, ntar kalau ada warung mampir dulu bentar ya, ujar Wendy. Wen, sekarang udah jam 10 lebih, kamu belum makan malam. Kalau sakit gimana? Makan roti dulu nih buat ganjel perut. Ntar di depan ada rest area. Di sana banyak warung yang buka 24 jam. Ujar Pipit. Dia kemudian mengeluarkan sebungkus roti dari dalam tasnya dan menyodorkannya kepada Wendy. Cung, ntar mampir rest area dulu ya di depan. Kita makan dulu, ujar Pipit agak gatus. Siap, bos, jawabku sembari bercanda. Aku mencoba mencairkan suasana. Singkat cerita, percakapan kami bertiga berlanjut seiring mobil yang kupacu melaju di ruas jalan antar kota Kebumen, Jogja. Banyak truk dan bis besar yang beriring-iringan sepanjang jalan ini, hingga tidak terasa sampailah kami di rest area yang dimaksud oleh Pipi. Lantas, segera ku parkir mobilku sejajar dengan beberapa mobil lain di areal parkir yang terbilang luas.
Tampak juga di sana cahaya terang dari lampu kios dan warung yang berjajar. Namun, rest area ini terasa agak sepi karena untuk tempat seluas ini hanya ada beberapa mobil yang singgah. Itu mungkin karena kami berpergian di hari kerja. Dan dugaanku kalau hari libur pasti rest area ini dipadati oleh banyak orang. Aroma kuah sotonya bikin jadi tambah lapar. Ayo buruan, ujar Wendy yang tidak sabar untuk segera menyantap soto ayam yang aromanya tercium sampai ke parkiran. Kamu gak turun, Cung? Ayolah, sekalian ngopi-ngopi atau ngeteh dulu, ajak Pipit sembari membuka pintu. Enggak aku masih kenyang banget. Kalau ngopi atau ngeteh ntar malah bikin kebelet pipis. Kan perjalanan masih jauh, Pit. Aku nunggu di sini saja. Lumayan bisa rebahan sebentar, jawabku. Dengan berjalan cepat, Wendy kemudian bergegas menuju warung soto diikuti Pipit di belakangnya yang terlihat masih sibuk dengan ponselnya. Sementara aku kemudian mematikan mesin dan kubuka sebagian kaca jendela mobil untuk sirkulasi udara di dalam mobil. Kurebahkan sandaran kursi yang sejak tadi menopang punggungku ketika menyetir. Rasanya nyaman ketika kurebahkan tubuh kurusku ini. Lantas kupejamkan mataku untuk sesaat beristirahat. Pikirku lumayan bisa tidur barang 1 jam saja. Karena aku tahu Wendy biasanya lama kalau makan. Dan tidak berapa lama kemudian aku pun terlelap masuk ke alam tidurku. Cung, bangun weh. Terdengar suara Wendy dari jendela mobil yang terbuka membuatku terjaga. Rupanya dia sudah selesai makan. Lantas kulihat jam di layar ponselku. Ternyata baru setengah jam berlalu sejak terakhir kulihat penunjuk waktu sebelum aku terlelap. Loh, tumben kamu cepet makannya, Wen? Biasanya sejam lebih baru kelar. Tanyaku, sembari menegakkan lagi sandaran kursi. Sementara Wendy, dia masuk ke tempat semula ia duduk. Pipit mana, Wen? Tanyaku pada Wendy. Tadi sih lagi bayar, terus kalian mau pipis juga katanya. Aku baring ya, Cung. Kalau kenyang bawaannya ngantuk, ujar Wendy seraya berbaring berbungkus selimut kesayangan bergambar karakter film animasi Frozen yang dibawanya. Ya udah, aku tinggal ke toilet sebentar ya, Wen. Ujarku sembari keluar dari mobil meninggalkan Wendy yang berbaring di dalam mobil. Hingga tiba-tiba tercium aroma bunga melati yang membuatku merinding ketika ku tapaki anak tangga menuju toilet yang letaknya sekitar 1 meter lebih tinggi dari area parkir. Kulihat sekitarku tidak ada satupun pohon melati yang tumbuh. Dan ketika aku melangkah sampai anak tangga terakhir, aku melihat ada sepiring bunga melati dan beberapa jenis makanan di dalamnya. Astaga, di era Google merajai kemajuan teknologi masih aja ada yang percaya tahayul dengan memasang sesaji beginian. Gumamku tanpa menggubrisnya. Lalu aku lanjutkan langkahku menuju toilet. Singkat cerita, selesai buang hajat, aku kemudian mencuci tangan serta membasuh wajahku dengan air di wastafel supaya aku terhindar dari rasa kantuk. Sementara semerbak aroma bunga melati dari sesaji di tangga masih tercium dari tempatku berdiri. Dan dari sudut penglihatan mataku, aku kemudian melihat bayangan seseorang berjalan melintas. Sontak,
Aku menolehkan kepalaku, namun tidak ada seorang pun yang lewat. Mungkin itu cuma butiran air yang mengalir di pelipis dan mataku. Ku mampu berusaha menepis pikiran paranoidku sembari kulangkahkan kakiku menuju parkiran. Namun aneh, piring sesaji yang tadi kulihat sudah tidak ada lagi, tapi aroma bunga melati masih semerbak mewangi. Hingga tanpa sengaja kulihat pipi di bawah tangga berjalan pelan, sangat pelan dengan kepala yang menunduk. Aku kemudian menghampirinya dan kutepuk pundaknya. "Pit, yolah buruan lanjut jalan lagi," ujarku. "Anjir, ngagetin aja sih Lucung," seru Pipit yang tersentak karena tepukanku di pundaknya. "Ntar, nungguin si Wendy lagi pipis. Lagian si Wendy lama banget sini pipisnya," ujarnya lagi. "Loh, bukannya Wendy tidur di mobil, Pit? Tadi sebelum aku pipis sih dia tidur di mobil," jawabku mencoba meyakinkan kalau Wendy memang sudah di mobil. Lah, tuh bocah ternyata udah duluan ke mobil. Tadi sih pas aku bayar makan dia bilang mau ke toilet dulu. Makanya aku susul ke sini. Sekalian aku pipis juga. Lagi pula, aku pikir tadi yang di bilik di sebelahku adalah Wendy. Soalnya ada yang lagi buang hajat juga di sana," ujar Pipit. "Ya udahlah yuk," ujarnya lagi. Lantas ku masuki mobil sembari kulihat Wendy yang sudah lalap di kursi belakang diikuti Pipit yang masuk duduk di sampingku sembari melihat ke kursi belakang. "Ya, tumbang deh nih bocah," ujar Pipit. Kemudian ku nyalakan mobilku dan mulai melaju melanjutkan perjalanan. Hingga tidak lama waktu berselang meninggalkan gerbang rest area, aku kembali mencium aroma bunga melati. Sangat menyengat. "Pit, nyium aroma melati enggak?" tanyaku pada Pipit, sambil sekejap aku menolehkan pandanganku ke Pipit. Nampak mata Pipit tiba-tiba melotot melihat layar ponselnya dan langsung melihat lurus ke depan. "Kenapa, Pit?" tanyaku. "Cung, kayaknya kita harus putar balik deh," jawab Pipit bergetar lirik. "Loh, kenapa, Pit? Kenapa?" tanyaku penuh rasa penasaran sembari sedikit melambatkan laju mobilku. Ini Wendy ngirim teks WhatsApp, dia masih di rest area," ujar Pipit dengan nada bergetar ketakutan. Dan dari kaca spion dashboard kulihat bayangan gelap bermata merah yang juga sedang menatapku tajam. Begitulah, terlepas kalian percaya atau tidak, tapi memang kenyataannya kita hidup berdampingan dengan mereka. Iya, kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Mereka bisa saja ada di dalam mobil seperti yang aku alami ini, di dalam rumah, di dalam sekolah, dalam kantor, atau mungkin di dalam kamar kalian sedang mengawasimu.